Memang soal Kemenq ini jadi diskusi panjang kami di Komisi 2. Jadi tidak bisa banyak segera jalan karena ini undang-undang. Sehingga daerah sekarang tersandra dalam tanda kutip Undang-Undang HKPD ini yang 30%. Maka itu yang menjadi alasan daerah tidak mengusulkan formasi. Tapi bukan berarti ketika P3K tidak diusulkan di formasinya mereka akan di-grounded, tidak. Tetapi dia bisa masuk di P3K paruh waktu. Sehingga dia tetap seperti sekarang, tidak harus diberhentikan. Itu yang istilah 100% tadi. Terkait dengan P3K dilematis antara kualitas dan akomodasi. Jadi memang amat sangat berat, tetapi Bu mereka juga setelah mengabdi. Oleh karena itu maka tahun ini Bu Silvi ada 4 guiding principle untuk merekrut mereka. Karena kalau tidak berstatus P3K, honorer ini harus di-grounded selambat-lambatnya bulan Desember ini. Nah maka mereka satu Bu, akan ada 2 konsep di dalam sistem rekrutmen P3K ini. Satu dengan konsep penuh waktu. Berarti nanti yang ikut tes dia bisa penuh waktu. Mereka ini yang sudah memenuhi kualifikasi kira-kira itu dan seterusnya. Yang kedua adalah paruh waktu. Bagi mereka yang anggarannya tidak cukup dan tidak sesuai, nah bisa tetap P3K tapi dia paruh waktu. Dan dia tidak turun pendapatannya, tetap seperti sekarang dan tidak ada pembengkakan anggaran. Jadi kita sudah siapin sehingga tidak akan ada PHK massal. Kalau tidak ada 4 prinsip ini ketika penyusunan undang-undang bersama Komisi 2, pasti akan ada PHK massal karena jumlahnya besar sekali 2,3 juta. Sekarang tersisa 1,7 yang P3K. Dan ini kalau dibuka lagi insya Allah bisa 4 juta Bu. Bayangkan anggaran kita udah nggak cukup. Nah pertamanya mungkin ya kau ikut pamanmu lah kerja di sini, nggak digaji nggak apa-apa. Begitu 3 bulan, masa aku ikut paman nggak digaji? Ya dikasih duitnya pamannya dulu. Nah setahun ini duitku aku gaji terus ya didaftarin. Nah ini terus gitu yang terjadi. Paman ponakan ya jumlahnya 1 juta. Karena tadi. Nah mudah-mudahan ini insya Allah ini ada komitmen bersama sudah diatur tidak terjadi kira-kira.